Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Mungkin ada yang puasa 6 hari ini. Karena memang ada salam yang tidak perlu dijawab, seperti salam imam kita tadi. Itu nggak boleh dijawab. Kalau dijawab batal salat kita. Ada salam juga, salam ke kuburan gitu. Kalau ada yang beri salam ke kuburan, jangan dijawab, itu lari semua nanti. Kalau ada yang jawab salam ke kuburan, pada lari semua. Tapi salam ini wajib hukumnya dan harus semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alad dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih berada di dalam rumah Allah yang sama-sama kita muliakan. Kemudian selawat beriring salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua, mendidik kita semua dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Sidang jamaah salat subuh yang insya Allah akan menjadi ahli-ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, hanya beberapa menit mungkin, karena tadi protokol tidak memberi waktu. Berapa menit ini? Paling cepat 15 menit. Tapi sering juga dibilang kalau cepat kali ya nggak ada bahan Ustaz itu. Gitu kan. Ada juga pertengahan sekitar 20 sampai 30 menit. Ada yang paling maksimal sampai batas waktu isyraq. Ustaz Wahyu, sampai jam berapa hari ini isyraq? Ini kalau kita mau pilih yang mana silakan nanti. Tolong diingatkan kami, kalau memang kepanjangan tolong dipangkas, kalau memang pendek kita perpanjang. Nah, ini hari ini isyraq waktunya jam 6.45 kalau tidak salah kami ya, sekitar 45 menit. Namun sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa perlu kita sebutkan begini? Karena ada mindset payang-payang dah ceramah kan ada kebiasa ada dingo ya. Nah, ini biasa, ini sering dalam masyarakat kita. Apa panjang-panjang kali? Karena sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Memang kita berada di akhir zaman hari ini. Banyak sekali penceramah kita. Bahkan tiap pekan itu, jangan kita sebutkan tiap minggu, tiap pekan itu ada beberapa safari subuh. Subuh berkah, subuh Sabtu, subuh Arafah, subuh BBC di hari yang sama. Nah, ini mohon protokol disebutkan semua jadwalnya. Jangan dibatasi, sebutkan semua. Semoga jamaah bisa hadir di mana-mana yang bisa hadir jamaah. Karena jamaah ini tidak mau dilabel, oh ini jamaah safari ini jamaah safari. Jangan begitu, kita muslim. Bahkan dalam Al-Quran Allah panggil kita bukan hanya muslim, mukmin. Ini kita akan baca nanti satu surat yang sudah sering disampaikan para khatib, para mubalik, para penceramah. Tapi ini untuk menjadi iktibar kita. Jangan sampai kita sudah fastabiqul khairat, kita sudah berlomba-lomba membuat kebaikan, tetapi ada dalam hati kita seolah-olah kitalah yang paling baik, kitalah yang paling di atas. Orang lain apalah, ini jangan ada. Karena kalau ini ada, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, akan gugur semua amalan kita, semua pahala yang kita kerjakan akan gugur. Mungkin saya lebih bagus pegang, ada nggak? Mohon izin. Ini gerak-gerak saya lihat.
Jadi sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Nah, jadi ini kita biasakan diri kita, niat kita karena Allah, bukan karena safari ini itu, bukan. Karena safari ini itu kalau kita mau pahamin ini semua bid'ah, bid'ah hasanah ini, bid'ah yang baik. Rasulullah tidak melakukan safari subuh, Rasulullah tidak melakukan, para sahabat juga tidak melakukan. Bahkan kami sangat terkejut begitu melihat ada dua hadis. Barang siapa yang melakukan sholat berjamaah, ada fadilahnya itu 27 derajat. Ada fadilah 25 derajat. Ini coba dilihat. Kok beda ini? Kok satu hadis dua-dua sahih? Ada 27 derajat, ada 25 derajat. Ternyata sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini bagi safari subuh S3 luar biasa ini. Kita dengar S3 ini aja sudah nggak ada, S4 nggak ada. Yang ada S3 itu. Kalau S4 udah profesor itu. Kuliah yang resmi, sekolah yang S3 paling tinggi. Nggak ada lagi di atas itu. Paling kalau di teman-teman di TNI Ustaz Wahyu ada Sispimti ya, ada Lemhanas dan lain sebagainya. Tetapi dalam sekolah formal paling tinggi S3, nggak ada S4. Saya mau cari S4, nggak ada rupanya. Jadi teman-teman S3 ini sudah, mindset kita ini udah luar biasa. Tapi bukan berarti kita lebih daripada safari yang lain, tidak. Safari yang lain juga lebih, masing-masing ada kelebihannya. Nah ini imam tadi, kami sarankan begitu selesai sholat, berdoa sedikit. Ini waktu yang diijabah doa kita. Waktu yang diijabah doa. Ini belum masuk tema ceramah, ini masih memprovokasi kalau kata Ustaz Masrul Aidi ya. Jadi itu waktu yang mustajabah doa, dipimpin doa insya Allah. Kalau kita berjamaah ini, satu diterima, semua diterima, Allah terima. Makanya kalau kita berdoa juga begitu. Jangan ada yang provokasi, ya doanya kan untuk imam saja, bukan. Imam ini sangat penting ini. Imam ini sangat berpengaruh ini. Kalau imam yang paham dia, sebelum berdiri atau begitu berdiri dia balik dulu menghadap jamaah. Begitu sunnah Nabi. Rapatkan saf, jangan ada yang longgar gitu. Kenapa? Karena akan ada syaitan ini yang akan masuk samping sisi kanan kita dan sisi kiri. Dan di masjid jangan pikir nggak ada syaitan, ada banyak. Kata Rasulullah begitu azan dikumandangkan itu mereka lari. Bahkan coba lihat ada yang ribut di masjid. Baru-baru ini masjid apa yang ribut itu? Kita semua tahu, malu kita. Karena masjid menjadi pemersatu umat. Gak ada istilah ini kelompok A, kelompok B. Ada, kita muslim. Bahkan Allah panggil kita bukan muslim, mukmin. Derajatnya itu ada muslim, mukmin, muksin, muklis, muttaqin. Kita disuruh berpuasa supaya menjadi muttaqin. Itu derajat tertinggi. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah ini masih provokasi. Sebelum masuk ke tema kita nantinya, tentu ini menjadi pelajaran, ibrah bagi kita. Salat di tempat mukimin kita, tempat kita bertempat tinggal 27 derajat Allah kasih. Salat kita di masjid yang bukan mukimin 25 derajat. Ini dalam kitab Sirus Salikin. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang-orang yang beriman, perbandingan orang yang beriman dengan orang-orang yang jenius itu 1:1000. Satu orang yang beriman karena Allah itu 1000 orang-orang jenius. Luar biasa. Bahkan Allah puji orang-orang beriman itu. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Makanya umat Islam ini yang kita lakukan barusan ini salat subuh itu yang dilakukan oleh para raja-raja yang muslim, raja-raja yang mukmin. Salat subuh yang kita lakukan itu yang dilakukan oleh para alim ulama kita. Orang-orang yang soleh itu yang dilakukan. Gak ada, saya sudah soleh ini, gak perlu salat subuh lagi. Gak ada. Tetap salat subuh berjamaah. Gak ada juga, saya ini kan apalah, gak mau saya salat subuh 2 rakaat. Saya kuat, saya mau salat 3 rakaat. Gak boleh, tetap 2 rakaat.
Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, safari subuh apapun namanya ini, mereka teman-teman kita patut kita support. Patut kita beri dorongan, motivasi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi perbaiki akhlak kita, perbaiki niat kita. Semua kita ini adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin sudah cukup atau nggak perlu lagi? Kita tambah sedikit lagi ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu. Kalau kita lihat ayat ini, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sudah sering, bahkan sudah hafal kita sampai akhir hayat nanti. Ini tentunya peringatan bagi diri kita sendiri. Kami untuk diri kami sendiri. Semua jamaah untuk diri jamaah sendiri. Allah panggil di sini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah panggil orang-orang yang beriman, bukan orang muslim. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini, insya Allah semuanya Allah jamin masuk surga. Baginda Rasulullah jamin masuk surga, kecuali orang yang enggan katanya. Siapa yang enggan? Yang tidak mau masuk surga, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah baginda Rasulullah, atau sudah melakukan tapi dalam hatinya ada ada iri dengki. Nah ini hati-hati, ini tertolak amalan kita. Dalam ayat ini Allah panggil kita semua tentunya, wahai orang-orang yang beriman, lihatlah apa yang sudah kalian lakukan. Kita introspeksi diri kita, kita muhasabah diri, apa yang sudah kita lakukan. Mulai akil balik kita sampai hari ini, sampai detik ini. Bahkan kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kita hisab diri kita sebelum kita dihisab nanti. Apa yang sudah kita lakukan? Mulai dari akil balik kita sampai hari ini, apa yang sudah kita lakukan? Ada yang sudah berusia mungkin 90 tahun, orang-orang tua kita. Ada yang sudah berusia 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50, 40, 30, 20, 10. Apa yang sudah kita lakukan? Mulai dari akil balik kita sampai hari ini. Banyak yang positifkah? Banyak yang negatifkah? Ini kita sendiri yang tahu. Kita muhasabah diri. Kalau selama ini banyak yang negatif, atau yang jahat, atau yang belum baik, segera perbaiki. Azamkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Buang sifat-sifat munafik dalam diri kita. Buang sifat-sifat iri hati dalam diri kita. Supaya apa? Allah terima ibadah kita. Karena ada nasihat, ada 3 nasihat dari baginda Rasulullah itu, tapi kita nggak usah bahas 3-3-nya. Ini saya suka angka 3 ini. Mungkin pengaruh S3 ini. Ada yang suka angka 3? Insya Allah, semua angka baik. Tapi jangan ditambah-tambah nanti. Ada 33 kan, ada 3. Silakan, mau pilih angka berapa. Rasulullah dalam satu waktu beliau memberi nasihat 3. Nasihat kepada sahabatnya, tentu kepada kita semua. Apa nasihat baginda Rasulullah? Yang terakhir aja, yang ketiga saya bahas. Wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling menyalahkan, sudah saling menjelekkan, ada hasad, ada hasud dalam hatinya, ada iri dengki, hilang mereka dari pandangan Allah. Jadi kalau kita sholat ini ada iri hati kita kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada tetangga kita,
Rugi sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Gak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat Allah. Makanya bagi kita yang sudah beriman, buang sifat itu semua. Kalaupun datang, karena iblis atau syaitan tidak pernah mau kita selamat itu. Mereka cari teman terus untuk di dalam neraka nantinya. Segera istighfar. Muncul dia istighfar, muncul dia istighfar. Istighfar itu untuk memukul dia, untuk membunuh sifat-sifat yang jelek tadi. Mungkin kami berada di sini juga banyak yang apa itu? Apa yang tahu beliau itu? Ada yang sampaikan, kok beliau jadi ketua imam? Kenapa nggak imam-imam rawatib jadi ketua imam? Banyak yang ngomong itu. Tapi kami memaklumi semua. Biarkan saja. Biarkan saja. Sebagaimana kita tidur di dalam kelambu, nyamuk tetap ngomong dia di luar itu, tapi dia nggak bisa menggigit kita. Nah itu dia. Makanya sebagai orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi, syukuri. Apapun yang disampaikan oleh orang kepada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sebutkan. Jadi orang tua kami dulu mengajarkan kalau ada yang menjelek-jelekkan kita, tangan kita di sini. Alhamdulillah di dada kita. Rupanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi begitu kita ucapkan alhamdulillah? Semua kebaikan yang dilakukan dia transfer kepada kita. Kita sudah buka rekening, rupanya masuk uang ke rekening kita. Nggak tahu siapa yang transfer itu. Alhamdulillah kita ucapkan. Begitu kebaikan dia nggak ada lagi, kejelekan kita Allah transfer ke dia. Jadi apapun yang orang bicarakan kepada kita, yang menjelek-jelekkan kita, alhamdulillah. Kita senyum aja, alhamdulillah. Kalau kata para ulama, kalau Imam Ghazali itu ada kisah itu yang memberikan buah-buahan kepada beliau, bukan memberikan, beliau memberikan buah-buahan kepada orang yang ngata-ngatain beliau. Sahabat ini heran, kenapa Imam berikan? Kan mereka menjelek-jelekkan Imam. Dia sudah mengirim pahalanya kepada kami, kepada kita, kepada saya. Saya tidak bisa berikan apa-apa, saya berikan buah-buahan ini. Nah, jadi kalau ada yang mengata-ngatain kita, ada yang menjelek-jelekkan Safari S3, alhamdulillah aja, teman-teman terus bergerak. Terus kita, jangan mundur, jangan kendor. Karena kenapa? Mereka mengirimkan pahala kepada kita. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada kita tadi, kita perbaiki diri kita. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Lihat perkembangan dunia hari ini. Kenapa kita masih disibukkan untuk memperebutkan imam masjid, memperebutkan ketua BKM, imam sih, untuk apa itu? Sementara dunia hari ini diperlihatkan oleh Allah kepada kita sedang berperang antara muslim dengan kafir. Bukan muslim dengan, bukan sunni dengan syiah, bukan. Kan banyak hari ini disindir oleh orang-orang kafir. Kalau kalian nggak memihak kepada Iran, berarti kalian memihak kepada Israel atau Amerika. Apakah mereka sunni katanya? Nah itu kan diejek kita hari ini. Makanya kembali lagi kepada ajaran dari baginda Rasulullah. Semua umat Islamlah bersatu. Yang kita lakukan subuh ini, begitulah yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Para alim ulama itu juga mereka lakukan. Mereka salat subuh, 2 rakaat juga. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, semua safari subuh baik. Silakan ikuti. Tapi jangan mengkotak-kotakkan. Ada orang, saya nggak mau pergi ke safari subuh. Jangan. Semua. Kalau ada waktu, ada kesempatan, bertempat tinggal, silakan hadir. Nah ini safari subuh S3 ini harus punya pemikiran begitu. Jadi semua safari subuh umumkan. Tadi saya mendengar ada safari subuh yang tidak diumumkan tadi. Umumkan semua. Atau belum ada infonya, mungkin belum. Kalau boleh itu. Tapi untuk ke depan umumkan semua. Jangan kita pilah-pilah. Karena kenapa? Semua kita bersaudara. Semua kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat kita sama. Kecuali sudah ada syahadat, misalnya orang Syiah sudah memaki para sahabat utama, itu kita melepaskan diri itu. Karena kenapa? Itu sudah melenceng, sudah melanggar akidah itu. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah,
Kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita. Jaga keluarga kita dari api neraka. Ini kita tidak perlu tunggu kiamat dunia. Tidak, kita perlu tunggu perang dunia ketiga. Karena semua yang terjadi hari ini dalam izin Allah, dalam sunnatullah. Semua yang terjadi hari ini, penduduk bumi hari ini kalau kita lihat dalam laporan Badan Dunia NASA itu sudah hampir 8 miliar jumlah manusia di atas permukaan bumi. Yang muslim berapa orang? Mungkin nggak sampai 2 miliar kita. Jadi penduduk bumi hari ini benar-benar ini Allah tunjukkan banyak orang kafir daripada orang muslim. Makanya Allah juga ancam bahwa nanti bahan bakar api neraka dari manusia dan batu. Dari manusia dan batu. Lihat penduduk bumi hari ini. 8 miliar lah. Kalau ada yang tidak percaya, coba hitung sendiri. Coba hitung sini berapa jumlah manusia hari ini. 8 miliar lebih kurang. Kurang lebih. Makanya dari jumlah 8 miliar ini muslim hanya 2 miliar. Itu muslim. Kalau kita saring lagi berapa orang yang mukmin? Kalau almarhum Buya Hamka, kalau kalian mau lihat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, lihatlah mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah di waktu subuh dan waktu isya. Ada riwayat waktu asar. Itu memang berat itu. Coba lihat asar. Kita sedang bekerja, pakaian kita masih kotor nih. Udah waktu salat asar. Nah, kita pilih mana? Ada yang berdagang saat buka toko, sedang banyak-banyaknya pembeli. Pilih Allah atau pilih kita berdagang? Padahal muazin kita panggil hayya 'alas shalah, ayo salat, sampai 2 kali diulang. Kemudian hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kesuksesan, ayo menuju keberhasilan. Orang yang menjaga salat akan Allah sukseskan dunia akhirat. Jangan khawatir sidang jamaah yang dilakukan Allah. Orang yang menjaga salat akan Allah sukseskan, Allah bantu. Akan Allah turunkan nusrah ghaibiyah namanya. Nusrah ghaibiyah, pertolongan gaib daripada Allah. Gak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Jadi kalau mohon kepada Allah, jangan ya Allah, lebih rezeki baju baik. Jangan yang kecil-kecil, minta yang tidak mungkin menurut kita, Allah mungkin. Yang tidak mungkin menurut kita, Allah mungkin. Allah izinkan. Siapa sangka wapres kita Gibran, bagi kita nggak mungkin. Coba Allah izinkan dia jadi wapres. Kita nggak tahu apa besok masih lanjut, kita nggak tahu. Di Mekah hari ini, di Arab Saudi, MBS namanya, Muhammad bin Salman, siapa namanya itu? Dulu nggak mungkin katanya, karena banyak saudara-saudara yang lain. Allah kirim dia di sana. Ini kita ambil pelajaran, apakah Allah kirim itu menjadi malapetaka atau menjadi rahmat bagi kita semua. Jangan salahkan pemimpin kita, salahkan diri kita. Dan semua kita adalah pemimpin. Semua kita adalah pemimpin. Pemimpin bagi yang belum berkeluarga, bagi dirinya, dia memimpin tangannya, memimpin anggota tubuhnya. Bagi yang sudah berkeluarga, punya anak, pemimpin bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Semua kita pemimpin. Jangan melihat, oh pemimpin kita kan ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Bukan, pemimpin itu kita. Kita adalah pemimpin bagi diri kita, bagi keluarga kita. Makanya jaga diri kita. Lebih-lebih waktu kita saat sendiri. Kalau saat sendiri itu mudah itu masuk syaitan. Makanya jangan sholat sendiri. Allah juga kasih pahalanya juga rendah, cuma 1 derajat. Tapi kalau berjamaah di mukimin kita, di tempat kita 27 derajat. Kalau di masjid yang lain, misalnya kita ini kita hari ini bukan masjid kita, mukimin di sini. Silahkan, nggak apa-apa. Niatkan tambah dalam hati kita silaturahim. Silaturahmi. Jadi kita dapat pahala 25 derajat, tambah juga pahala silaturahim. Hari-hari yang lain kita sholat di masjid mukimin kita. Silahkan. Orang-orang yang beriman itu silahkan. Cerdas membagi waktu.
cerdas membagi kesempatan. Bagi yang sedang safar, yang sedang di dalam perjalanan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Allah kasih kasih kesempatan bisa jamak dan qasar. Silahkan. Karena kita mungkin kendaraan orang, kita naik pesawat, kita naik bus mungkin. Tapi kalau kita kendaraan sendiri, kita bisa ngatur waktu. Insya Allah kita berangkat dari Banda Aceh, insya Allah kami mau ke safar ke Lusmawe misalnya. Dalam perjalanan kita perkirakan, ini zuhur misalnya di Masjid Sibreh misalnya, atau di Masjid Sare. Kita berjamaah di situ, Allah lipat gandakan balasannya 50 derajat. Dalam kitab Sirus Salikin. 50 derajat Allah kasih. Ustaz kan bisa ngambil jamak dan qasar? Bisa. Ada pilihannya emas, ada pilihannya perak, ada pilihannya perunggu. Silakan mau pilih. Ustaz, saya suka perunggu aja. Silakan ambil perunggu. Bagi yang suka emas, silakan ngambil emas. Jangan ada yang saling menyalahkan. Mungkin belum paham tadi. Ataupun mungkin waktu yang mepet. Silakan. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dulu juga ada masalah tongkat dan tidak ada tongkat. Ini tidak perlu dipersoalkan. Kenapa? Dua-duanya ada dalilnya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ada yang sampaikan ke kami, Ustaz, kamu kan nggak pegang tongkat orang ini katanya. Oh gitu. Orang yang pegang tongkat. Masa orang ini masa nggak pegang tongkat katanya. Jadi tongkat dipersoalkan. Padahal baginda Rasulullah ada saatnya beliau memegang tongkat, ada saatnya beliau tidak memegang tongkat. Dua-duanya benar. Saya sampaikan dua-duanya benar ini. Jadi yang salah siapa? Yang salah nggak ada. Yang salah itu saling menyalahkan. Nah, begitu kita saling menyalahkan tadi, hilang kita dari pandangan Allah. Wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kata baginda Rasulullah. Kalau kalian sudah saling menyalahkan, sudah ada penyakit hati, iri hati, sesama kalian, sesama tungku ada iri hati juga. Kenapa dia banyak dapat ceramah? Kenapa ini nggak banyak ceramah? Gak usah diributkan. Diundang, alhamdulillah. Nggak diundang juga, silakan kita dakwah kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Kami hari itu disampaikan sama teman-teman, udah berapa bulan yang lalu itu. Kalau nggak salah, 6 bulan yang lalu disampaikan. Silahkan. Kalian undang boleh, kalian nggak undang juga boleh. Kita nggak usah sesama ustadz itu, sesama penceramah, jangan ada penat, lah mati. Silakan jamaah belajar dari banyak guru. Karena kenapa? Dengan banyak guru, banyak yang kita dapatkan ilmunya. Ambil yang baik-baiknya, ambil yang positifnya. Tinggalkan yang tidak baik. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah ini waktu sudah hampir sampai 30 menit. Itu pertengahan aja kita, 35 menit. Supaya kita bisa silaturahim. Ini suasana hari raya, ini suasana Idul Fitri, saling memaafkan kita. Saya banyak salah. Saya memohon maaf kepada seluruh jamaah. Kemudian juga kita saling memaafkan. Supaya Allah, kalau kata baginda Rasulullah, begitu selesainya Ramadan, kita dapatin Idul Fitri, kita udah bayar zakat, kita seperti lahir kembali. Nah, mudah-mudahan ini tausiah ataupun nasihat bisa menjadi ibrah bagi kami sendiri dan juga bagi seluruh jamaah. Pokoknya jangan ada iri hati dalam hati kita. Dunia hari ini kita lihat Islam sedang dihajar ini, sedang diperangi. Apa kita menangis? Tidak. Karena kita kuatlah kita dihajar. Karena kita bersatulah makanya kita dipecah belah. Nah, ini jangan ada ini. Oh, ini Muhammadiyah, ini NU, ini. Enggak ada. Semua kita Muslim. Bahkan mukmin Allah panggil. Ya ayyuhalladzina aman. Surat Al-Hasyr tadi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Lihatlah apa yang sudah kalian lakukan untuk hari esok kalian. Hari akhirat kita. Bahkan sebelum masuk hari akhirat, masuk kita ke liang kubur. Kalau kata Imam Ghazali, berapa banyak manusia yang lalai di atas permukaan bumi, sementara langkah kakinya sedang menuju ke kuburannya masing-masing. Kita sedang menuju ke kuburan kita masing-masing. Gak tahu kita kapan, itu rahasia Allah.
Imam Syafi'i rahimahumullah juga sampaikan, berapa banyak manusia yang lalai, yang lupa, yang sementara kain kafannya sudah ditenun. Kain kafan kita sudah ditenun. Makanya orang-orang yang cerdas itu pikirkan, siapkan kain kafannya, siapkan liang kuburnya. Supaya apa? Supaya kita ingat akan kita pindah nanti ke rumah berikutnya, alam barzakh. Sehingga kita buang sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat iri hati, sifat-sifat dengki, kita buat. Innamal a'malu binniat. Allah akan catat sesuai dengan niat kita. Niat kita salat subuh hari ini, niat kita mendapat fadilah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah, yang diberikan oleh Allah. Kita niat silaturahim, mudah-mudahan salat subuh kita satu diterima, semua diterima. Itulah kelebihan berjamaah. Begitu juga berdoa. Ini para imam, kami sering sampaikan, kalau salat maghrib dan isya perpendek, jangan diperpanjang. Baca surat-surat pendek aja. Karena kenapa? Banyak musafir, banyak orang yang kerja, yang kecapean mungkin. Nah, perpendek aja. Kalau mau panjang, salat tahajud sendiri silahkan. Salat subuh boleh diperpanjang, tapi jangan, ingat dia juga jamaahnya. Jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu, pokoknya cukup dengan angka 3 itu. Angka 3 nggak berlebihan kalau saya lihat. S3 ini luar biasa. Ini mereka anak-anak muda yang bergabung dari berbagai macam jamaah, kemudian bersatu di S3 ini untuk fastabiqul khairat. Jadi kita, bahkan kalau saran kami, kita banyak kurangnya. Jangan bilang kita lebih, kita banyak kurangnya. Kalau ada yang salah, kita yang salah. Jangan salahkan orang lain. Kalau kita ribut sama istri, ini coba dipraktekkan. Kalau ribut sama istri, seorang suami yang bijak itu, memang bukan kamu yang salah, Dik, saya yang salah. Padahal kita tahu kita yang salah. Atau kita tahu dia yang salah, tapi kita mengalah. Bukan kamu yang salah, Dik, kami yang salah. Karena kenapa? Kita adalah penanggung jawab keluarga, kepala keluarga. Kalau semua kepala keluarga begitu, nggak ada perceraian dalam hidup ini, nggak ada. Semua kepala keluarga mengaku salah, mengaku kurang. Sehingga apa? Orang yang disampaikan kalau kita kekurangan, dia nggak akan menyalahkan kita lagi. Karena kenapa? Kita udah mengaku salah. Kita udah mengaku khilaf. Kita merendah diri. Allah akan angkat. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud lebih-lebih di sepertiga akhir malam itu Allah akan angkat derajat. Bahkan imam, para hafiz Quran sering kami sampaikan. Kalau kalian dapati mushaf ini di lantai, apa yang kalian lakukan? Oh, kami ambil Ustaz, kami taruh di tempat yang tinggi katanya. Keren. Bayangkan isi Quran ada dalam jiwa-jiwa kalian. Isi Al-Quran ada dalam jiwa-jiwa kita. Allah akan angkat derajat kita, nggak usah khawatir. Nah, itu beri semangat anak-anak kita supaya mereka juga mengazamkan baca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan ada Al-Quran dalam jiwa-jiwa mereka. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah akan angkat derajat anak-anak kita. Kita mungkin beberapa saat lagi sudah meninggal dunia. Tapi anak-anak kita yang kita tinggalkan, mereka menjadi generasi-generasi emas, generasi-generasi yang menghafal Quran. Mereka akan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pahami maknanya. Ya, imam ini apa yang dibaca pahami. Karena itu akan masuk ke relung hati kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini atau nasihat singkat ini bisa menjadi ibrah bagi kami sendiri dan seluruh jamaah dan dapat kita amalkan. Kalau ada yang salah kami sampaikan, itu kesalahan dari kami, orang yang masih sangat sedikit ilmunya, yang banyak kurangnya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Al-haq mir rabbi, kebenaran itu dari Allah. Siapapun yang menyampaikan, kalau itu benar, ambil, amalkan. Itu akan menjadi amalan-amalan kita yang Allah akan lipat gandakan balasannya. Baik di dunia, Allah akan sukseskan, dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.